Suara Indonesia, kembali lagi bersama saya, Kausa Indriani dalam Isu Terkini, di mana kita akan berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik saat ini. Bapak Presiden, tanggal 22 Juli 2014 yang lalu adalah hari yang sangat penting, hari yang istimewa, tapi juga sekaligus menjadi hari yang sangat menegangkan. Apalagi setelah Pak Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan bahwa tidak lagi terlibat dalam proses penghitungan suara di KPU. Kemudian desas-desus bermunculan bahwa akan terjadi kekacauan di negeri ini. Namun dari pengamatan saya dan juga kawan-kawan, Bapak selaku Presiden tetap terlihat tenang. Bagaimana Bapak melihat situasi politik saat ini? Benar, tanggal 22 Juli kemarin memang betul itu menegangkan ya. Tetapi Kausa, saya kan memantau perkembangan situasi di seluruh tanah air. Saya juga mengikuti apa yang diwartakan oleh media massa kita, utamanya televisi. Dan dari ruang posko saya juga menjalin komunikasi dengan jajaran TNI dan Polri. Beberapa kali saya menerima laporan, beberapa kali saya memberikan instruksi dan pengarahan. Dari semua itu saya dapat menyimpulkan bahwa situasi di tanah air kita aman, tenang, dan juga stabil. Jika misalnya ada dinamika yang meningkat, kemudian sebutlah ada ancaman terhadap gangguan keamanan, kita juga sudah siap, negara siap, aparat keamanan baik Polri maupun TNI juga siap, artinya tidak mungkin kita terdadak. Oleh karena itulah saya mengatakan insya Allah semuanya akan berjalan dengan aman, saya juga punya naluri, punya pengalaman dan punya logika. Dan satu hari setelah itu, tanggal 23 Juli di hadapan sidang kabinet terbatas, saya sampaikan kepada Wakil Presiden dan para menteri serta anggota kabinet yang lain, insya Allah pemilihan presiden ini akan berjalan aman dan damai, situasi di tanah air akan dapat kita jaga dan kita kelola dengan baik. Itulah yang membuat saya tenang dan tidak perlu khawatir kalau terjadi apa-apa dalam rangkaian pemilihan presiden ini, terutama dari sisi stabilitas dan keamanan nasional. Bapak Presiden, saat ini didengar kabar bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa akan membawa hasil penghitungan suara di KPU ini ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian pandangan masyarakat terbelah. Ada yang mengatakan bahwa hal ini terlalu mengada-ada. Tapi ada juga yang mendukung langkah Pak Prabowo ini karena katanya terjadi pelanggaran pada pemilu Presiden 2014 yang lalu. Apa pandangan Bapak? Dalam situasi seperti tanggal 22 Juli kemarin, ataupun sekarang ini, sebaiknya kita semua itu bisa berpikir jernih dan juga saling menghormati. Pertama, kita harus menghormati KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen. Artinya kita mesti percaya kepada KPU dan dengan demikian juga menghormati hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Yang kedua, kita juga harus menghormati Pak Jokowi bersama Pak Yusuf Kalla yang oleh KPU dalam pengumumannya kemarin dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden kali ini. Kalau Pak Jokowi beserta tim pendukungnya bersukacita dan merayakannya, itu wajar dan juga harus kita hormati. Meskipun pada saat saya mengucapkan selamat melalui telepon, saya sampaikan Pak Jokowi bersukacita tentu pasti dari Bapak dan tim pendukung, tetapi bagus kalau juga ada tenggang rasa, dengan demikian situasi yang baik tetap dapat kita jaga. Pak Jokowi juga memiliki pandangan yang sama, jadi saya senang. Kita juga menghormati Pak Prabowo Subianto sebenarnya ketika merasa tidak bisa menerima hasil pengumuman KPU itu dan kemudian saya dengar akan
membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Ini pun tidak luar biasa karena itu dibenarkan dalam mekanisme yang kita miliki sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang berlaku. Yang penting kalau kita sudah saling hormat menghormati dalam situasi seperti kemarin itu, yang paling bijak tidak perlu ada komentar-komentar yang memperkeruh suasana, yang justru bisa memanaskan situasi yang ada. Saya sendiri sangat hemat dalam mengeluarkan statement, meskipun saya didorong melalui SMS, melalui sosial media, kemana Pak SBY harusnya ikut memberikan komentar dan sebagainya. Saya pikir tidak perlu, karena semuanya menurut pandangan saya dalam batas-batas yang wajar, tidak ada yang luar biasa. Dengan demikian saya sekali lagi berhemat mengeluarkan statement supaya tidak menambah tegangnya situasi yang ada. Dan itulah pesan yang ingin saya sampaikan ketika situasi yang kita hadapi seperti itu. Semua pihak yang paling baik bisa menahan diri. Kalau tidak perlu mengeluarkan statement, ya tidak perlu. Sambil memberikan penghormatan satu sama lain. Nampaknya yang Bapak sampaikan ini benar bahwa rakyat kita semakin matang dalam berdemokrasi dan juga memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga agar proses pemilu ini berlangsung dengan damai, termasuk dengan tidak mudahnya masyarakat kita terprovokasi oleh hal-hal yang tidak benar. Tidakkah itu menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di negara kita ini makin maju? Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Saya memiliki pandangan yang sama. Tentu kita bersyukur, kita bangga bahwa demokrasi kita makin matang dan makin maju. Berarti upaya kita semua dalam melakukan konsolidasi demokrasi sebenarnya berhasil. Masyarakat internasional memberikan pengakuan dan juga apresiasinya. Sekretaris Jenderal PBB, sahabat saya, Ban Ki-moon, juga berkomunikasi dengan saya tentang pemilu yang damai ini. Demikian juga sejumlah pemimpin dunia berkomunikasi dengan saya, baik melalui telepon langsung maupun melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh para pemimpin dunia tersebut. Tentu ini membanggakan dan sekali lagi patut kita syukuri. Namun jangan kita cepat berpuas diri. Masih panjang perjalanan yang harus kita tempuh sampai betul-betul demokrasi kita, pemilihan umum yang ada di negeri ini benar-benar berkualitas dan juga bermartabat. Misalnya, kalau benar sinyalemen di berbagai tempat dari sejumlah kalangan masih adanya politik uang di sana-sini, masih adanya intimidasi atau paksaan dari sejumlah pejabat kepada masyarakat kita, dan juga ini menjadi kerasan kita yang akan saya sampaikan ini, kalau politik atau demokrasi atau pemilihan umum di negeri ini biayanya amat mahal, itu juga tidak baik. Saya kira bukan itu demokrasi yang hendak kita tuju dan hadirkan. Oleh karena itu menurut saya kita sekali lagi harus bekerja sekuat tenaga untuk menyempurnakan dan membuat demokrasi serta pemilihan umum di negeri ini makin ke depan makin baik. Dan ini menjadi tugas kita semua, tugas dari satu generasi ke generasi yang lain, dengan keyakinan insya Allah negara kita bisa, insya Allah Indonesia bisa. Bapak Presiden, jika pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa benar-benar membawa hasil pemungutan suara atau juga dugaan kecurangan di pemilu Presiden 2014 ini ke Mahkamah Konstitusi, apa komentar dan juga harapan Bapak selaku Presiden? Pertama, saya memberikan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa memproses apa yang akan disampaikan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tersebut. Dan ini sesuatu yang sekali lagi tidak luar biasa. Ingat, dalam pemilihan presiden tahun 2009 dulu, baik pasangan Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto maupun pasangan Pak Yusuf Kalla dengan Pak Wiranto juga tidak menerima
hasil yang diumumkan oleh KPU dan kemudian membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tetapi Mahkamah Konstitusi juga memprosesnya secara transparan dan bertanggung jawab. Kali ini saya juga memberikan dukungan sekaligus harapan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani masalah ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Yang penting ya mari kita berikan pengawasan kepada Mahkamah Konstitusi agar yang dilakukannya tepat sesuai dengan harapan kita semua. Nah, yang penting sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat menyampaikan pernyataan pada tanggal 22 Juli yang lalu, masa pendukung dan konstituen Pak Prabowo diharapkan tenang sambil menghormati proses yang sedang ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Karena hari ini belum, kalau itu betul-betul dilaksanakan. Jadi pesan ataupun komentar saya itu, saya tetap punya keyakinan dan tentu sekaligus harapan agar segala sesuatunya bisa diproses dengan baik, karena kausa yang penting adalah regularitas demokrasi harus dapat kita jaga. Kalau pergantian kepemimpinan nasional dan pergantian pemerintahan hasil pemilihan umum itu dilaksanakan setiap 5 tahun, itu harus bisa kita jaga, harus bisa kita tepati. Artinya tanggal 20 Oktober yang akan datang, saya betul-betul bisa mengakhiri tugas dan kewajiban saya memimpin negeri ini, menjalankan roda pemerintahan, dan kemudian presiden baru dengan pemerintahannya bisa memulai tugas dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara dengan dukungan kita semua. Oleh karena itulah beberapa saat yang lalu banyak sekali pikiran yang menurut saya ganjil dan tidak tepat. Misalnya ini kalau ada apa-apa diperpanjang saja pemerintahan ini selama 1 tahun dan sebagainya. Saya katakan itu bukan solusi, itu bukan opsi yang baik. Justru kita semua termasuk saya pribadi harus betul-betul berupaya memenuhi jadwal kenegaraan yang ada, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, regularitas demokrasi yang harus kita junjung tinggi. Itulah komentar saya, dan saya melihat perkembangan situasi yang akan datang insya Allah akan berjalan sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Bapak. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik saat ini. Silakan berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya. Kami juga menunggu saran dan komentar Anda pada akun YouTube dan Twitter Presiden. Sampai jumpa.